Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati war-rahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salam. Al-malikul qudus salam mu'minul muhaimin. Salam mu'minul muhaiminul ajizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Pada pagi ini atas rahmat daripada Allah SWT kita bisa bertemu bersama, bisa sholat subuh berjamaah, kemudian sedikit membahas thalabul ilmi yang terkait dengan Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat Allah SWT, diberikan satu rahmat kesehatan dan kesempatan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT. Tadi pada waktu sholat berjamaah, sang imam Pak Halim membacakan satu surat, yaitu yang berisi orang-orang yang masuk surga. Nah, marilah kita mengkaji satu kajian barangkali dengan satu judul seperti ini. Orang yang pandai akan menikmati surga. Orang yang pandai akan menikmati surga. Nah, apakah kemudian judul itu nanti akan sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran tadi? Ya. Lalu kemudian bagaimana menuju ke sana? Menuju kepada Jannatin Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT, kita akan bertanya bagaimana orang pandai kok bisa menikmati surga. Sementara bayangan kita, orang kalau belajarnya itu S1, S2, S3, D1, D2, D3 dengan keahlian, itu dikatakan orang pandai. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau begitu, orang-orang itu yang nanti akan masuk surga. Orang yang punya gelar banyak, yang menunjukkan satu kepandaian, apakah itu yang kemudian akan masuk surga? Marilah kita kaji bersama, karena kita mempunyai satu pedoman.
Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni, ma in tamassaktum bima lan tadilu abada, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, kalau engkau berpegang kepada keduanya, maka engkau akan selamat selama-lamanya. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Lan tadillu abada. Kalau kemudian menurut itu, kalau tidak sesat selama-lamanya, berarti itu yang kemudian akan masuk surga. Orang yang lurus jalannya tidak tersesat karena berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, itu yang kemudian akan masuk surga sesuai dengan firman daripada tadi, sabda daripada Rasulullah tadi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, pada pertemuan yang lalu pernah disampaikan bahwa ada satu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Di antaranya adalah yang pertama, amalan yang dicintai itu adalah sesuai dengan sabda dari Rasulullah, sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu, sholat tepat waktu. Ini menunjukkan satu kesungguhan. Sholat tepat waktu itu menunjukkan satu kesungguhan. Sebab banyak pilihan di dalam kegiatan. Apakah kemudian mau cepat-cepat sampai di masjid nanti bisa sholat tepat waktu, atau untuk kegiatan-kegiatan lain yang kemudian kegiatan itu juga memberikan satu manfaat untuk dirinya. Ada berbagai macam pilihan. Akhirnya kemudian memilih sholat tepat pada waktunya, karena dia ingat bahwa Rasulullah pernah bersabda tadi, sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi dia lebih memprioritaskan itu, lebih memprioritaskan sholat pada waktunya. Bahkan kadang-kadang juga kita itu dihadapkan dengan satu pilihan. Kita pas di mall kemudian jalan-jalan, lalu waktu zuhur datang, itu kita menghadapi banyak pilihan itu. Apa kemudian mau mampir ke musholanya, mau zuhur dulu, atau kemudian kita memilih nanti saja, masih ada waktu, nanti di rumah kan bisa. Ada yang kemudian mampir lebih baik ke zuhur dulu. Jadi di sela-sela kegiatan yang menyenangkan duniawi, itu kemudian memprioritaskan dulu kepada kegiatan akhiratnya itu. Akhirnya ada yang kemudian lalu masuk mushola, ada yang kemudian tidak masuk mushola di dalam mall itu. Itu satu pilihan. Nah, kalau kemudian tadi kita berjamaah, kemudian pada surat yang disampaikan tadi Jannatun Naim, itu di depannya ada muqarrabin. Muqarrabin itu yang nanti akan masuk ke Jannatan Naim. Jadi muqarrabin itu berarti orang yang didekatkan Allah kepadanya. Memang Allah SWT mendekatkan orang itu
senantiasa dekat dengannya. Itu muqarrabin. Nah, oleh karena itulah orang yang dekat kepada Allah itu yang akan masuk surga. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah orang yang dekat dengan Allah itu kemudian akan masuk surga? Kalau tadi pedomannya kitabullah wa sunnati, kitab Allah, Quran dan Sunnah. Apa ya memang seperti itu di dalam Quran dan Sunnahnya? Bahwa orang yang pandai itu adalah orang yang kemudian di Qurannya tadi adalah muqarrabin, artinya yang dekat dengan Allah SWT, didekatkan Allah kepadanya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT. Ada satu sabda daripada Rasulullah SAW yang kemudian akan memberikan jawaban tadi. Siapa sebenarnya orang yang pandai? Itu apakah sesuai dengan Qur'annya yang muqarrabin tadi? Atau kemudian kita mendapatkan satu pedoman yang lain itu yang terkait dengan muqarrabin itu. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, di dalam Al-Quran banyak hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai satu pedoman. Sehingga kalau kita habis membaca Al-Quran itu, Wandi Wansus itu, kemudian di akhir dari bacaan itu lalu kemudian berdoa. Nah, di dalam doa itu kemudian kita membaca supaya kemudian Al-Quran itu menjadi satu pedoman, menjadi rahmat dan petunjuk yang akan kita senantiasa pegang di dalam kehidupan ini, supaya kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang muqarrabin. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, di dalam Al-Quran itu berbagai macam ayat bisa kita temukan bahwa siapa sebenarnya yang dikatakan orang yang pandai itu. Tapi salah satunya pedoman yang tadi kita dengarkan bersama dari surat yang disampaikan oleh imam, yaitu muqarrabin, yaitu orang yang didekatkan Allah SWT. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, ada sabda daripada Rasulullah SAW. Al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'da maut. Orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal, mencurahkan semua potensi untuk kepentingan kehidupan setelah kematian. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, jadi orang yang pandai itu yang kemudian segala sesuatu itu berorientasi memilih yang nanti itu akan bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ya kalau kemudian di mall, kemudian jalan-jalan, kemudian supaya hati dengan gembira itu sesaat itu hati menjadi tenang, ya baik.
Tetapi saat-saat tertentu yang itu kemudian harus dihadapkan tadi pada satu pilihan, itu yang memilih yang untuk akhiratnya, itu tidak akan memilih yang untuk akhiratnya. Kalau pas zuhur ya kemudian ya sudah ke musola, bukan nanti sholatnya di rumah saja supaya kemudian bisa lebih khusyuk dan sebagainya. Alasannya macam-macam, godaan setan itu macam-macam memang. Tapi kemudian memilih itu banyak kita jumpai itu hal-hal yang kita dihadapkan dengan satu pilihan, mau untuk akhiratnya atau kemudian dunianya dulu. Dua-duanya penting kan? Dua-duanya penting. Tapi kalau berfirman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sesuai dengan firman daripada Allah Ta'ala tadi, yang jangan dilupakan itu bukan akhiratnya. Yang jangan dilupakan itu bukan akhiratnya. Bukan berarti, supaya tidak lupa akhirat, itu kemudian di mall waktu zuhur ya salat zuhur dulu. Bukan apa yang jangan dilupakan, bukan akhiratnya. Tapi yang jangan dilupakan itu dunianya. Berarti akhirat dulu, baru kemudian dunia. Dunia itu prioritas yang berikutnya sesudah akhirat. Itu firman Allah, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, itu satu pilihan. Satu pilihan bagi kita sekalian. Apakah kemudian mudah-mudahan di sini banyak majelis ilmu yang dimotori oleh Pak Triwidodo, Ustadz Triwidodo. Ya, itu dalam rangka muqarrabin, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Orang yang berilmu itu akan didekatkan oleh Allah SWT kepada Sang Pencipta Allah SWT. Lalu kemudian akan timbul pertanyaan, ya, bagaimana supaya kita itu didekatkan kepada Allah SWT, oleh Allah didekatkan kepada Allah SWT. Bagaimana? Apa yang kemudian perlu kita lakukan? Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan membuka jalan kemudahan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan membuka jalan kemudahan. Modalnya sebenarnya tidak perlu biaya yang banyak macam-macam. Modal yang pertama itu adalah sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita di Quran yang lain disebutkan sungguh-sungguh, lalu kemudian diikuti dengan keajegan. Keajegan. Kalau istilah di Quran itu istiqomah. Istiqomah, keajegan. Jadi modalnya itu untuk sungguh-sungguh dan ajeg. Dipertahankan rutin, secara rutin itu dilakukan. Itu insya Allah kemudian Allah akan mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana yang sering kita sampaikan itu, munculnya yang bisa membuat kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Asqalani,
itu modalnya itu ya sesuai tadi, sungguh-sungguh dan kemudian istiqomah. Sungguh-sungguh, lalu kemudian ajak dilakukan. Dah. Ya, sungguh-sungguh dan ajak. Karena menurut ceritanya kan Ibnu Hajar Asqalani itu tadinya itu terbelakang dia dalam prestasi keilmuan, itu terbelakang, kalah dengan teman-temannya. Nah, gara-garanya apa? Kemudian diberi kemudahan oleh Allah sampai pada waktu itu kemudian dia itu disarankan oleh gurunya, udah kamu tidak usah di sini saja, ya, kamu kalah dengan yang lain rajin, yang lain kok. Kemudian terbelakang sendiri. Lalu kemudian jalan-jalan, hujan masuk ke gua. Nah, di situ Allah menunjukkan jalan kepada Ibnu Hajar Asqalani. Titik air hujan. Dia melihat di luar itu ada air hujan netes-netes itu. Itu batunya kok berlubang. Batunya itu berlubang. Tes. Hanya tetes-tetes sedikit, tapi ajek. Itu membuat batu berlubang, subhanallah. Nah, kemudian hikmah seperti itu yang oleh Allah Taala ditanamkan kepada diri Ibnu Hajar Asqalani. Nah, kemudian sesudah melihat itu, Pak Tabiru ya ulil absor. Lalu kemudian dia kembali kepada gurunya. Guru, saya mau di sini kembali. Ya. Saya berjanji akan sergap dan lain-lain. Ya. Akhirnya apa? Subhanallah. Allah kemudian membukakan jalan. Ibnu Hajar Asqalani itu bisa menciptakan Bulughul Maram yang sering kita baca itu. Ya, kitab hadis yang banyak kemudian menjadi satu pedoman. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT. Jadi orang yang pandai itu, ya, kalau menurut Rasulullah tadi, bukan yang sudah lulus S1, S2, S3, D1, D2, D3, D4 itu yang pandai bukan. Tapi apa dia dikatakan tidak bisa sebagai orang yang pandai? Bisa. Kalau kemudian sesuai dengan kriteria daripada Rasulullah tadi. Jadi lebih mengutamakan kehidupan sesudah kematian. Pilihan-pilihannya itu dihadapkan pada lebih kepada itu, mengutamakan. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT. Lalu kemudian banyak praktek-praktek yang kita lakukan itu, yang kemudian kalau itu dilakukan itu insya Allah mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kebahagiaan itu akhirnya insya Allah ya akhiratnya dapat, dunianya dapat. Akhirnya akhiratnya dapat, dunianya dapat. Jadi selain sungguh-sungguh apa yang kemudian dilakukan? Ya selalu berpegang teguh tadi pada Quran dan hadis. Berpegang pada Quran dan hadis, lalu kemudian sungguh-sungguh. Termasuk satu pelajaran yang sangat berharga, yang secara tidak langsung kebahagiaan itu kalau menurut Rasulullah itu
kemudian akan bisa dicapai melalui 3 hal. Melalui tiga hal. Yang pertama, mu'afan bil jasadi, yaitu sehat badannya. Kesehatan itu akan membawa satu kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, aminan fi sirbihi, ketenangan di dalam kehidupan. Ketenangan di dalam kehidupan. Itu sabda daripada Rasulullah. Dengan dasar 3 itu kemudian orang akan menjadi bahagia. Insya Allah tidak hanya bahagia akhirat, tapi kemudian bahagia dunia. Kemudian yang satu, indahu kutu yaumihi. Sederhana. Tercukupkan makanan untuk tiap hari. Tercukupkan makanan untuk tiap hari. Tidak usah punya rumah yang mewah dan sebagainya. Kemudian makan yang enak-enak. Tapi sabda dari Rasulullah, indahu kutu yaumihi. Tersedia makanan untuk hari itu akan membuat satu ketenangan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah SWT, ada hal-hal yang pedoman itu tadi pedomannya Quran dan Sunnah. Kalau kita mengingatkan kepada imam pada waktu sholat, imamnya salah, ya, baru kemudian duduk di antara 2 sujud kok sudah at-tahiyat, rakaatnya lupa. Apa yang kita sampaikan pada imam? Apa yang kita sampaikan pada imam? Imam rakaatnya kurang. Itu bukan tuntunan daripada Rasulullah. Tuntunan dari Rasulullah baca subhanallah, maha suci Allah. Jadi tidak langsung kemudian mengingatkan kepada imam yang salah itu, tapi memahasucikan Allah. Ya Allah, Engkau Zat yang maha suci. Tapi dengan itu lalu sang imam itu mencari-cari apa ya kesalahan saya, makmum saya itu kemudian membaca subhanallah. Kalau yang putri plek plek plek, ada tepuk tangan, itu imamnya sudah mencari sendiri. Tapi kita lihat di dalam kehidupan keluarga, apakah kalau pasangan kita salah, istri kita itu salah, suami kita itu salah, anak kita itu salah, apakah kemudian mengingatkannya itu pakai subhanallah dulu? Atau langsung kemudian kejengkelan itu muncul manusiawi. Salah. Nah, orang yang disalahkan itu tidak mau kalah. Orang yang disalahkan tidak mau kalah, dia pasti memberikan jawaban untuk mempertahankan diri. Akhirnya apa? Rame. Kalau rame, aminan fi sirbihi, ketenangan di dalam keluarga, itu akan dijauhkan oleh Allah SWT. Tapi kalau dasarnya itu subhanallah, insya Allah kemudian, berarti kalau gampangnya berarti secara tidak langsung kan. Berarti segala sesuatu itu kalau orang muqarrabin itu ingat Allah dulu.
Ingat Allah dulu, baru kemudian apa yang dihadapi. Tapi pertama itu bukan ingat apa yang dihadapi, tapi ingat Allah dulu. Jadi Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu, baru kemudian apa yang dihadapi. Insya Allah kalau pola pemikiran kita oleh Allah SWT itu dibimbing seperti itu sebagai hamba yang muqarrabin, ya insya Allah akan secara otomatis dunianya itu juga dapat. Di dalam keluarga akan ada satu ketenangan. Karena tidak terdengar suara yang tidak berguna. Karena ciri orang yang di surga itu adalah salah satunya di surga itu tidak akan terdengar suara yang tidak berguna. Jadi semua suara yang ada itu akan berguna. Yang tidak berguna disingkirkan oleh Allah SWT. Tidak boleh ada suara-suara yang tidak berguna. Itu di surga. Nah, oleh karena itulah sebenarnya cocok itu antara pedoman Quran dan Sunnah. Lalu kemudian untuk orang yang pandai sama tadi orang yang banyak belajar itu orang yang pandai yang lulus S1, S2, S3, D1, D2, D3, D4 itu orang yang pandai. Tapi ya dengan syarat kalau dia berpedoman pada Quran dan Sunnah. Ya. Itu yang orang termasuk orang yang pandai yang akan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah untuk masuk ke surga. Kemudian akan muncul lagi satu pertanyaan kepada kita semua. Apakah kalau orang pandai, sudah pandai tadi mengutamakan akhirat tadi, lalu kemudian otomatis akan dimasukkan Allah SWT itu ke surga Jannatun Naim. Apakah otomatis akan seperti itu? Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT. Bagaimana jawabannya? Kira-kira apa akan otomatis seperti itu? Kalau orang yang sudah muqarrabin, sudah mengutamakan kehidupan akhirat tadi dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, itu apa kemudian lalu akan otomatis ke Jannatin Naim? Akan otomatis masuk ke surga. Apa surga itu karena amalan-amalan kita sehingga kita itu dimasukkan ke surga? Kira-kira kita insya Allah akan dimasukkan ke surga itu karena apa? Apa karena amalan-amalan kita? Ya termasuk ini misalnya pagi ini sholat berjamaah, sholat bil ilmi. Kemudian tadi di dalam keluarga itu supaya tenang ya ikut pedoman Quran dan Sunnah. Kalau ada yang salah ya ingat Allah dulu baru kemudian mengingatkan. Tidak secara langsung mengingatkan tapi ingat pada Allah dulu. Baru kemudian mengingatkan itu. Apakah kalau sudah demikian itu akan otomatis masuk kepada surga? Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyukaffirallahu anhum asfa'alladzi amilu wa jazizahum ajrahum bi ahsanalladzi kanu ya'malun. Artinya agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.
ada satu keadaan Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan. Dan kemudian memberikan pahala. Memberikan pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, besok amalan kita itu akan ditimbang. Kebaikan dengan keburukannya itu berat mana? Umumnya manusia, kecuali orang-orang yang sudah terpilih oleh Allah, Rasulullah dan yang sebagainya. Umumnya itu akan berat keburukannya daripada kebaikannya. Sehingga umumnya itu manusia itu sebenarnya ya tidak mudah untuk kemudian masuk ke surga. Tidak mudah karena ya secara umum akan berat keburukan daripada kebaikan. Ditimbang-timbang itu sampai yang kecil Allah Maha mengetahui. Nah, kemudian firman Allah tadi itu kemudian mengingatkan kepada kita sekalian, li yukafirallahu anhum aswa'alladzi amilu. Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk. Hal yang paling buruk yang kita lakukan dihapus oleh Allah SWT. Itu penyayangnya Allah, Zat yang Maha Penyayang. Itu rahmat daripada Allah SWT. Sehingga karena rahmat dan kasih sayangnya, hal yang pernah kita lakukan yang terburuk itu dihapus. Kemudian amalan yang dikerjakan, ada amalan yang barangkali mungkin ada titipan-titipan keikhlasan dan sebagainya. Itu oleh Allah Ta'ala diberikan satu rahmat. Diberikan dinilai lebih baik daripada apa yang dikerjakan. Jadi keburukannya itu dikurangi, kemudian kebaikannya itu yang ditingkatkan. Itu rahmat kasih sayang Allah. Sehingga lalu kemudian hamba itu kemudian bisa masuk ke surga. Jadi masuk ke surga itu memang benar adalah rahmat Allah SWT. Rahmatnya berupa apa? Tadi di dalam surat Az-Zumar ayat 35 tadi, menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan. Kemudian sisi yang lain memberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Rahmat Allah SWT. Nah, berarti sudah sinkron tadi. Jadi antara muqarrabin, orang yang pandai, lalu kemudian orang yang akan masuk ke surga. Ya kalau disimbolkan, orang yang pandai yang akan masuk ke surga itu adalah yang selalu berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Kalau tidak berpegang teguh, ya orang pandai masuk kategori orang pandai, tapi tidak akan masuk ke surga. Lalu kemudian satu prinsip tadi yang jangan dilupakan itu jangan akhiratnya, tapi yang jangan dilupakan itu dunianya. Karena kalau tidak melupakan dunia itu kemudian insya Allah akan memberikan satu ketenangan.
bisa masuk persyaratan-persyaratan tadi supaya dasar bahagia tadi, supaya kemudian indahu kutu yaumihi mu'afan bil jasadi aminan bisirbihi. Ya paling tidak dalam sehari oleh Allah SWT disediakan kepada kita itu bisa makan, bisa minum. Kemudian Allah memberikan satu kesehatan kita kepada kita. Dengan keterbatasan yang ada, alhamdulillah bisa. Kemudian hadir di masjid, sholat berjamaah. Itu rahmat daripada Allah SWT. Yang insya Allah akan memberikan satu ketenangan. Nah itu beberapa hal yang kajian kita pada pagi ini. Jadi yang judulnya tadi adalah orang yang pandai akan menikmati surga. Orang yang pandai yang bagaimana yang kemudian akan menikmati surga. Sebab ada orang yang pandai tapi tidak masuk surga, tapi ada orang yang pandai kemudian masuk surga. Lalu kemudian dasar-dasar Quran dan Sunnah untuk itu. Lalu kemudian kita mencari di dalam Quran dan Sunnah untuk bisa menjadi orang yang pandai itu apa yang kemudian bekal-bekal yang kita lakukan. Yang paling utama tadi adalah sungguh-sungguh, lalu kemudian istiqomah. Istiqomah. Itu yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Kemudian lain-lain nanti insya Allah akan dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah SWT, perkenanlah marilah kita zikir sejenak untuk menutup pertemuan pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu la ilaha illa hu al-malikul qudusus salam. Al-malikul qudus salam mu'minul muhaimin. Salam mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ya Allah, yang maha mengetahui hal yang nyata dan tersembunyi. Alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salam, ya Allah. Yang zat yang merajai semua alam. Zat yang maha suci. Ya Allah, zat yang maha mengamankan, zat yang maha perkasa, zat yang mengadakan dan zat yang membentuk rupa. Ya Allah, zat yang maha pencipta. Zat yang tiada sekutu baginya.
Ya Allah, izinkanlah hamba pada pagi ini ya Allah berdoa kepadamu bersama dengan para malaikat yang Engkau hadirkan pada pagi ini ya Allah. Semua bertasbih kepadamu ya Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Rabbi anjilni munzalan mubarakah wa anta khairu munjilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firlana wal ihwanina ladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.